Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agil Fantara, MPN 20423152 akan menyampaikan pembahasan materi tentang kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Baiklah, sebelum kita pembahasan yang lebih lanjut, kita perlu ketahui kurikulum itu adalah jantung atau pedoman dalam suatu lembaga pendidikan, dalam suatu sekolah. Agar apa? Agar tercapainya pembelajaran yang kondusif, efektif, dan efisien. Saya akan membahas tentang perbandingan-perbandingan dari kurikulum tersebut. Sebelum ke arah itu, saya akan membahas perlu kita ketahui kurikulum 2013 ini sudah ada sejak tahun 2013. Menggantikan kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum KTSP 2006. Kemudian pada tahun 2002 itu kurikulum digantikan menjadi kurikulum merdeka. Mengapa perubahan-perubahan kurikulum itu terjadi? Karena perubahan dan tekanan global. Ya, karena dunia ini sangat berkembang pesat, teknologi sudah semakin maju, pendidikan semakin maju, sudah banyak yang maju. Jadi tuntutan zaman itu menuntut kita untuk merubah kurikulum ini menjadi fleksibel, lebih baik lagi pada zaman tersebut. Karena tuntutan revolusi industri 4.0 menuntut peserta didik dapat memiliki keterampilan abad 21 yang bisa dikenal 4C, yaitu adalah berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Mengapa terjadi seperti itu? Karena untuk kebutuhan kompetensi peserta didik tersebut. Karena setiap peserta didik itu perlu memiliki kompetensi dasar, baik dalam akademik maupun keterampilan. Kurikulum harus membangun karakter dan sikap positif agar siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kepribadian yang baik, memiliki keterampilan, skill, dan siap untuk bekerja. Kemudian, kurikulum yang baru itu adalah kurikulum yang hasilnya dari evaluasi kurikulum yang sebelumnya. Nah, perlu kita ketahui KTSP 2006 itu menunjukkan bahwa peningkatan pembelajaran kurang mendorong siswa berpikir kritis dan aktif. Oleh karena itu, K13 diterbitkan. Setelah diterapkan kurikulum 13 ini, ternyata K13 ini menghadapi tantangan yang tersendiri, yaitu seperti beban administrasi guru yang tinggi dan materi-materi yang terlalu padat. Oleh karena itu, maka terbitlah kurikulum merdeka pada tahun 2005. Langsung saja kita akan bandingkan K13 dan kurma. Untuk pendekatan pembelajaran, untuk K13 sendiri itu menggunakan pendekatan ilmiah yang mencakup langkah-langkah seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Adapun untuk K13 itu lebih fleksibel dengan pendekatan berbasis proyek, praktik, dan memberikan kebebasan pada setiap sekolah atau guru untuk memilih metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Kemudian untuk perbandingannya dari segi struktur kurikulum, untuk K13 mata pelajarannya ditetapkan secara nasional dan standar yang sama di seluruh sekolah, dari Sabang sampai Merauke semuanya sama, tidak ada yang beda tanpa kecuali. Akan tetapi untuk kurikulum merdeka berbeda. Pemerintah atau kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada setiap sekolah untuk menentukan, menyusun dan mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian perbandingan dari segi evaluasi pembelajaran,
untuk K13 itu menggunakan penilaian yang mencakup aspek kognitif pengetahuan, afektif sikap, dan psikomotorik yaitu keterampilan. Adapun untuk K13, adapun untuk kurikulum merdeka itu menekankan asesmen formatif yang lebih fokus pada pembangunan siswa daripada sekedar sekali. Jadi kurikulum merdeka ini menuntut para peserta didik itu menempuh praktik atau menempuh pembelajaran yang lebih aktif lagi. Jadi tidak hanya melihat dari sekedar lahirnya saja, akan tetapi proses yang dalam pembelajaran itu seperti apa peserta didik itu. Kemudian perbandingan dari penguatan karakter untuk K13 itu mengintegrasikan pendidikan karakter dalam semua mata pelajaran melalui pendekatan tematik. Adapun untuk kurikulum merdeka itu menyusun profil pelajar Pancasila yang menanamkan nilai-nilai seperti gotong royong dan berpikir kritis. Seperti itu perbedaannya. Adapun untuk yang peran guru, perbandingan dari peran guru dan siswa dalam pembelajaran, untuk K13 itu guru masih dominan sebagai fasilitator, sebagai tokoh utama dalam pembelajaran tersebut. Semua materi disampaikan oleh guru tersebut. Apapun aktivitas dan kelas, guru yang memegangnya. Berbeda dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini guru itu seperti pendamping, sebagai pendampingnya saja. Karena ini metode pembelajarannya seperti student learning. Jadi siswa itu tersebut yang bergerak, seperti mereka yang mencari ilmu, mencari sumber ilmu, mencoba menjelaskan di depan, banyak praktik, banyak kerja, banyak kreativitas dari kerja kelompok misalnya, atau kreativitas keterampilan lain. Jadi peran guru cuma seperti meluruskan atau bisa disebut pendamping. Untuk perbandingan dari keselarasan dengan dunia kerja, untuk K13 dia mempersiapkan siswa dengan keterampilan akademik dan karakter, namun pembelajarannya itu masih bersifat teoritis. Dia cukup dari pemahaman saja, tapi keterampilannya kurang. Akan tetapi kurikulum merdeka itu dia lebih cenderung ke keterampilan dengan pembelajaran berbasis proyek dan kewirausahaan, sehingga siswa itu tuh bisa menyesuaikan dengan lingkungan kerja di lokasi tersebut. Misalkan di daerah itu perusahaan ini itu membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan seperti ini, maka itulah kurikulum merdeka ini diberikan. Untuk apa? Untuk membentuk peserta didik ini memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Oke. Bisa atau dapat disimpulkan, baik kurikulum 2013 ataupun kurikulum merdeka itu mereka memiliki masing-masing keunggulan masing-masing. Kalau K13 dia lebih terstruktur dengan pendekatan ilmiah. Adapun untuk K13, adapun untuk kurikulum merdeka itu lebih fleksibel dan memberi orientasi pada kebutuhan peserta didik. Keberhasilan implementasi kurikulum bergantung pada kesiapan sekolah, guru serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Jadi kurikulum merdeka ini banyak sangkut pautnya dengan sosial, banyak untuk dilibatkan seperti masyarakat, guru dan lain sebagainya. Inilah yang tak kalah penting. Semua materi yang saya sampaikan, yang saya paparkan tadi, itu memiliki sumber atau referensi. Saya akan membacakan satu persatu, yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, konsep dan implementasi kurikulum 2013 dari Kemendikbud. Yang kedua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2022, Kajian Akademik Kurikulum Merdeka Kemendikbud. Yang ketiga,
Pusat Kurikulum dan Pembelajaran 2002, Kurikulum Merdeka Kemendikbud. Yang keempat, Jurnal Best Ibu 2022, Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kabupaten Garut. Yang kelima, Detik Du 2023, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka SD, SMP, SMA atau SMK. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.